suatu pendahuluan yang bersifat mendasar bagi setiap penelitian-penelitian lainnya. Nah, sebelum seorang atau penelitian sampai pada tahap penemuan hukum norma hukum konkreto atau sampai pada tahap penemuan asas dan doktrinnya, atau pula mereka sudah sampai pada tahap penemuan teorinya tentang law in process and law in action. Ini ada 3 pokok yang harus dikerjakan oleh peneliti. Yang pertama, menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang bisa disebut sebagai norma-norma hukum positif, dan sebaliknya mana pula juga yang bisa disebut norma-norma sosial lainnya yang bersifat non-hukum. Nah, poin ketiga itu melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Ramadan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penelitian hukum doktrinal. Nah, yang saya jelaskan itu poin B, yang mana penelitian hukum doktrinal ini merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan untuk menemukan asas-asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Nah, dan penelitian hukum doktrinal ini lazim dikenal sebagai studi dogmatik atau yang dikenal dengan doctrinal research. Nah, pada penelitian hukum ini orang bekerja secara analitis induktif. Nah, prosesnya itu bertolak pada premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif, yang mana telah diketahui bahwa telah selesai dengan penemuan asas-asas atau doktrin. Sekian dari penjelasan saya. Adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin C. Penelitian tipe ini menurut Pollack sebagai legal research. Dalam kerangka penelitian ini, seluruh teknik yang diajarkan berkisar tentang permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara menemukan fakta-fakta yang relevan, dan yang kedua, bagaimana cara menemukan hukum in abstracto yang tepat. Jadi, teknik yang dikembangkan ini tentu harus sejalan dan sinkron dengan korelasi sistematika dan pengembangannya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang penelitian terhadap sistematik hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan hukum tertulis. Tujuan pokoknya ialah untuk mengadakan klasifikasi terhadap penelitian pokok atau dasar dalam hukum, yaitu syarat hukum, subjek hukum, mandat kewajiban, sistem hukum, tujuan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini penting artinya karena masing-masing pengertian pokok atau dasar tersebut mempunyai satu arti tertentu dalam kehidupan hukum. Misalnya, pengertian pokok atau dasar peristiwa hukum yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum mencakup dalam keadaan, kejadian, dan perilaku atau sikap tindak. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penelitian perbandingan hukum. Nah, setiap kegiatan ilmiah lazimnya merupakan metode perbandingan karena sejak semula seorang ilmuwan harus dapat mengadakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang akan ditelitinya. Nah, di dalam ilmu hukum dan praktek hukum metode perbandingan ini sering diterapkan. Dan tetapi, bagaimanapun juga yang penting adalah bahwa metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai trik tolak perbandingan, di mana sistem hukum itu sendiri mencakup 3 unsur pokok, yaitu pertama, struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum. Nah, kedua, substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur. Ketiga, budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dapat dianut. Oke, guys. Itulah